Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kamu sekarang buka halaman 45, yaitu tentang pelajaran 3, variasi dan kombinasi gerak jalan, lari, lompat, dan lempar ya. Nah, suaranya tidak ada yang ribut. Dengarkan baik-baik ya. Nah, jangan ada bukunya ke atas. Ke bawah kan semua, tidak apa-apa ya. Ya, ini variasi dan kombinasi gerakan. Kamu buka di halaman selanjutnya, yaitu tentang variasi dan kombinasi gerak dasar, jalan, lari, dan lompat ya. Sebelum kita memasuki pelajaran ini, Bapak akan memberitahu ini adalah kita membahas tentang pelajaran atletik ya. Atletik cabang-cabangnya yaitu berupa jalan, lari, lompat, dan lempar ya. Tapi ini kita mempelajari tentang yang dasarnya saja dulu ya, tentang variasi dan kombinasinya ya. Nah, harus kamu tahu dulu yang mana variasi dan yang mana kombinasi ya. Dari awal dulu. Variasi adalah berarti jenis gerakan. Misalnya contoh jenis gerakannya adalah jalan. Jalan itu bisa divariasikan, bisa jalan ke melewati rintangan, terus jalan pelan ya, jalan cepat, itu variasinya. Tapi gerakannya tetap berjalan ya. Juga sama, berlari juga sama, ada variasinya yang bisa dilakukan. Berlari misalkan berlari melewati kon atau penanda, berlari bolak-balik, berlari ke samping kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang ya. Itu variasi dalam berlari. Ya, jadi kamu harus tahu dulu yang mana variasi dan yang mana kombinasi. Terus kita lanjutkan ke kombinasi. Apa itu kombinasi? Kombinasi adalah apa? Suatu gerakan satu digabungkan dengan gerakan yang lain. Jadilah satu gerakan. Contohnya misalkan gerakan berjalan dan berlari sama enggak? Sama apa beda? Beda kan? Jalan tetap jalan, berlari ya berlari ya. Jadi kamu bisa mengkombinasikannya dengan berlari. Contohnya adalah si A berjalan ke depan dan dilanjutkan dengan balik lagi dengan berlari ya. Lalu lanjut lagi berjalan ke depan, mundur lagi ke belakang ya, lalu berlari ke depan. Itu termasuk dalam contoh gerakan kombinasi ya. Bisa nggak variasi dan kombinasi itu gerakan digabungkan jadi satu? Bisa ya. Contohnya adalah lagi berjalan ya, berjalan berliku-liku misalkan. Terus berlari cepat ke depan, ke samping kanan, ke samping kiri, balik lagi ke titik awal, lalu berjalan lagi. Itu termasuk dalam contoh variasi dan kombinasi jalan dan lari ya. Setelah kamu mempelajari, udah tahu dasarnya, jalan itu yang mana, lari itu yang mana, variasi yang mana, barulah kamu bisa lanjutkan dengan variasi lain ya. Dengarkan, ada yang ribut ya. Jalan, misalkan jalan, habis itu lari, habis itu melompat ya. Kalau jalan, lari, lompat, berarti kita bisa mengkombinasikannya dengan gerakan lompat jauh, lompat jauh ya. Jadi kalau lompat jauh itu ada
ada 4 tahapan ya. Nah, ini ada 4 tahapan dalam lompat jauh. Atletik, ya. Atletik. Yang atletik ini ada beberapa cabangnya. Yang pertama adalah jalan, lari, ini ya. Jadi di sini kita kombinasikan. Sebelumnya kamu harus tahu kombinasi dari atletik ini. Kombinasi adalah gabungan gerakan. Kamu mau suaranya dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Yang terus dikombinasi, yang variasi adalah satu gerakan yang sama Segini ya, tapi tidak serupa. Dah caranya. Nih, kombinasi, variasi dan kombinasi ya. Variasi dan kombinasi. Jadi kamu harus tahu dulu yang ini. Antara kombinasi dan variasi harus paham. Variasi suatu gerakan yang sama tapi tidak serupa. Contohnya adalah, dengarkan. Itu variasi contohnya adalah gerakan berjalan. Berjalan itu bisa kamu variasikan. Bisa jalan pelan, jalan cepat, jalan berbelok-belok, jalan maju dan mundur, itu termasuk dalam jenis variasi. Gerakannya sama tapi tidak serupa. Itulah variasi. Terus kombinasi gabungan gerakan dari satu gerakan ke gerakan yang lain. Contohnya adalah dalam kombinasi, contoh dalam gerakannya adalah seperti ini ya. Gerakan jalan, kamu berjalan dulu biasa, terus dilanjutkan dengan gerakan lompat atau berlari ya. Berlari dan lompat sesuai dengan urutannya ya. Kalau jalan, lari, lompat ya. Jadi gerakan berjalan dan gerakan berlari sama apa beda gerakannya? Sama atau beda gerakan jalan dan lari? Beda. Beda. Jalan ya jalan, lari ya berlari agak cepat ya. Ya, agak. Kalau berlari dia akan melayang kalau kita melakukan gerakannya ya. Udah, berarti udah dari terus. Terus kamu kombinasikan antara jalan dan lari. Itulah gabungan dari gerakan yang satu ke gerakan yang lain. Ini kamu harus paham dulu kombinasi variasi. Kalau setelah kamu sudah mengalami ini, maka kamu bisa mengaitkannya dengan ini: jalan, lari, lompat, dan jalan. Ya. Jalan yang kemarin kita sudah praktekkan, jalan ini, jalan dan berlari ya, jalan. Ada jalan pelan, jalan cepat, jalan cepat, dan lain sebagainya. Terus ada juga lari pelan, lari cepat, ya. Terus ini sama juga. Ada lompat. Tapi lompat di kemarin Bu, lompat kita perhatikan lompat jauh ya. Lompat tinggi. Kan, ya. Terus ada juga lempar ya. Lempar.
jauh, bisa. Lagi. Lempar dekat. Lempar tinggi. Ini tinggi ya. Terus dengarkan, yang kita bahas di sini tentang pelajaran di buku paket, yaitu tentang variasi dan kombinasi ya. Berarti kamu kemarin juga melakukan gerakan variasi dan kombinasi jalan dan berlari ini ya, jalan dan lari. Jadi disatukan kombinasi jalan dan lari. Terus setelah itu kamu memvariasikannya dengan jalan, lari dan lompat. Yaitu diambillah lompat jauh. Terus setelah melakukan gerakan ketiga ini, maka kamu akan melakukan yang belum adalah ya, jalan, lari dan lempar. Diambillah dari ketiga gerakan ini, variasi ini diambillah lempar jauh atau lempar ini ya, dalam doa ya. Lempar cakram yaitu alatnya adalah modifikasinya dari gelang POA atau bola ya. Ya, selanjutnya tidak ada yang ribut. Amin. Terus yang pertama kita melakukan latihan ini lompat jauh. Apa contohnya ya, lompat jauh ini bisa. Nah, dengarkan. Lompat jauh ini alatnya sebenarnya alat yang dibutuhkan adalah papan tumpuan, terus bak pasir, ya. Dah, soalnya tidak diribut. Papan tumpuan dan bak pasir itu yang paling utama untuk melakukan gerakan lompat jauh. Tapi bisa juga dilakukan tanpa menggunakan bak pasir ya. Misalnya di sekolah nggak ada alat bak pasir, kita bisa melakukan menggunakan pakai alat matras ya. Nah, pakai alat matras. Contohnya seperti ini ya. Ini bapak contohkan gambar. Nah, ini adalah sebuah matras dan ini adalah papan tumpuan. Terus ini juga papannya ya, papan tumpuan. Terus ini kamu sedang melakukan gerakan lari lompat jauh ya. Yang pertama di sini adalah tahapannya sikap awal, yaitu adalah tahapannya awalan. Terus yang kedua ini jalan. Awalnya jalan. Terus setelah sampai di sini baru berlari. Ya, melakukan apa? Tolakan atau tahapan tumpuan. Dan yang terakhir, yang ketiga, setelah melakukan tumpuan maka melayang. Yang terakhir pada saat melakukan melayang adalah mendarat. Ini 1, 2, 3 dan 4. Ini ada tahapan ya. Hello.
apa? Tuh, udah ya. Awalan tumbuhan layak mendarat ya. Awalan, terus tolakan, melayang, mendarat. Melayang ada 3 gaya. Ya, jangan lupa. Gaya menggantung. Gaya berjalan. Gaya jongkok. Tuh, dah. Udah ya tadi. Kan nih. Nih, Pak nih. Lompat jauh, ini lompat jauh ya. Ini ilustrasi gambarnya. Nah, ini ada penilaiannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 ya. Contohnya seperti itu ya. Kalau ini lompat jauh, awalan yang pertama. Awalan ini awalan ya. Terus ada juga 2 tumpuan yang ini, tolakan ya. Yang ketiga melayang, seperti ini. Melayang ini gaya mengantung, gaya berjalan, dan gaya jongkok ya. Jadi kamu boleh pilih antara 3 gaya pada saat melakukan gerakan melayang di udara di sini ya. Pada saat melakukan lompatan ya. Lalu yang terakhir adalah mendarat. Nih, yang mendarat terakhir. Mendarat ini adalah penentuan nilai pada salah satu kaki yang dipijakan ke lantai ya, atau ke matras. Disitulah yang dinilai. Misalnya nilainya kamu jatuhnya pada angka 6, berarti nilainya adalah 6 ya. Contohnya seperti itu ya. Itu dalam lompat jauh. Ada juga lempar cakram. Lempar cakram kurang lebih sebenarnya seperti ini, cuma dia tidak menggunakan bak pasir atau matras ya. Dia menggunakan bola atau gelang POA ya. Lempar cakram alat yang dibutuhkan adalah hanya boleh digunakan untuk lempar cakram ini. Alatnya adalah yang dibutuhkan bola atau gelang POA ya. Jadi misalnya anak sedang melakukan gerakan lempar cakram ya. Ya ada awalan juga, awalan. Terus pada saat berlari di jalan, terus lari dan lempar. Lempar apa kayak anu tadi tuh apa? Lempar bola tadi itu ya, ini lemparan. Oh ya. Jalan lari kombinasi dan terus lanjutkan dengan melempar dan siram airnya di sini ya. Udah nih, kan? Yang pastinya kamu harus paham tentang kombinasi dan variasi ya. Kalau setelah itu sudah paham, berarti kamu bisa mengkombinasikannya dengan gerakan-gerakan jalan, lari, dan lompat dan lempar. Ya, itulah rangkaian dalam pembelajaran atletik ya. Pelajaran 3 ya, tentang atletik ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Jelas? Sudah cukup jelas belum? Ya, kalau sudah jelas, sini sudah paham apa yang sudah Bapak rincikan di sini. Kalau mau bertanya boleh tanyakan, kalau tidak berarti kamu sudah memahami apa yang sudah Bapak ajarkan dan Bapak tuliskan di sini, ya.
adalah lompat dengan sejauh-jauhnya ya. Itu lompat jauh ya. Tujuan dari lompat jauh melakukan lompatan dengan sejauh-jauhnya. Sama juga lempar melampaui itu juga sama, melempar dengan sejauh-jauhnya ya. Nanti ada juga penilaiannya di situ pada saat sikap melakukan gerakan melempar ya. Melempar gelang ya. Kalau melempar gelang POA itu contohnya adalah sikapnya berdiri. Terus ada juga pada saat kamu melakukan gerakan melempar, posisi kaki kanan ke depan ya. Pada saat melempar posisi kaki kanan ke depan. Salah satu kaki kanan ya. Sudah? Sudah jelas? Sudah. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.